Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Festival Jumat Malam rahimakumullah. Seperti biasanya Pak Bambang ya, saya tidak tahu yang punya hajatnya ini kok belum muncul. Saya menggantikan Pak Bambang membawakan acara. Kita akan mendengarkan tausiah pengajian Jumat malam, insyaallah akan pada malam hari ini akan disampaikan oleh tamu kita. Beliau adalah Pak Rizan Rusli dari IAIN Palembang ya. Tapi beliau asalnya orang Sulit Air ya. Jadi masih banyak saudaranya di sini, termasuk Daed insyaallah ya. Sebagai sedikit perkenalan, saat ini ada 4 orang dosen dari 4 UIN IAIN di Indonesia. Di antaranya adalah Pak Rizan dari IAIN Raden Patah Palembang. Ada satu lagi Pak Muhammad Zuhri, nanti insya Allah akan mengisi pada hari Ahad pagi. Beliau dari Estain Salatiga, Jawa Tengah. Ada juga Pak Agus Najib dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Satu lagi Pak Jamaluddin dari IAIN Padang, Pak. Jambi. Jadi orang Sumatera ada 2 nih. Mereka kesini dalam ada program di Monash selama 2 bulan dan mereka tinggalnya di Monash Inn di Prince Highway seberangnya Monash. Dan nanti insya Allah kita akan jadwalkan mereka bergiliran mengisi di Western, karena itu bagian dari program mereka ya. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat Muslim terutama yang ada di Clayton, Melbourne dan sekitarnya. Jadi pada malam ini insya Allah kita akan mendengarkan dari tausiah dari Pak Rizan mungkin setengah jam sampai 1 jam menjelang sholat Isya. Nanti setelah itu nanti ada tanya jawab kalau ada dari hadirin. Saya persilakan Pak Rizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ya. Jadi siaran langsung Tadi online ke Indonesia juga kedengaran. ke mana? Ke Indonesia juga seluruh dunia. Oh iya. Streaming live. Tolong deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita di malam hari ini setelah salat maghrib mengadakan semacam sharing pengetahuan lah. Saya tidak berani mengatakan ini adalah tausiah, karena lazimnya tausiah itu asal kata dari wasiat itu biasanya itu orang akan meninggal. Jadi saya tidak mau mengatakan itu karena saya takut meninggal. Jadi ya semacam sharing-sharing pengetahuan lah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa tersanjung sekali diajak
ke Westalmas ini, terutama oleh Pak Abu. Ya karena kami ini dianggap sebagai tamu, karena kalau bahasa Arabnya tamu itu ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu bagaikan orang mati. Mau diapakan tergantung tuan rumah. Sama kamu mau kami diajak atau tidak diajak atau kami diapakan tergantung tuan rumah. Tapi ada hal lain. Islam melihat bahwa menghormati tamu itu bagian dari iman. Nah, saya melihat nih, apalagi saya mendapat informasi yang bagus bahwa setiap orang Indonesia yang datang ke sini, terutama kan Melbourne ini, pasti diajak ke sini. Ini bagian dari bentuk keimanan kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini saya merasa mendapat sanjungan dari warga Indonesia di sini. Sekedar berbagi apa yang saya punya. Ada ada firman Allah dalam Al-Baqarah. Saya yakin kita mengetahui semuanya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bapak Ibu, kalau kita artikan ke dalam bahasa kita bahwa wahai manusia, wa'budullah, sembahlah Allah yang telah yang telah menciptakan kamu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Ada keterkaitan antara penciptaan, antara ibadah kita pada Allah mencipta kita dengan ketakwaan. Tapi Bapak Ibu, kita lihat dipetkan dari ayat selanjutnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tetapi kamu daripada jangan kamu jadikan andad. Banyak andad ini semacam patung atau Tuhan, dalam bahasa kitanya Tuhan dalam T kecil ya. Kadang-kadang kita banyak Tuhan-Tuhan kita. Uang menjadi Tuhan kita. Anak menjadi Tuhan kita. Istri kadang-kadang pun menjadi Tuhan kita. Begitu sebaliknya, suami pun menjadi Tuhan kita. Pekerjaan menjadi Tuhan kita. Sehingga apa yang dibuat oleh Tuhan itu menghambat kita untuk mengabdi pada Tuhan yang lebih agung lagi. Terkadang Bapak Ibu, kita sering lupa dengan kewajiban karena persoalan istri. Lupa dengan kewajiban karena persoalan anak. Kalau ada pepatah, bapak kaya, anak jadi raja. Ini pepatah yang mungkin sering kita dengar ya. Bapak kaya, anak raja. Kadang-kadang anak mengatur orang tua. Banyak hal-hal yang mengakibatkan kita lupa dengan Tuhan yang sebenar Tuhan. Tuhan-Tuhan kecil inilah yang sering kita menghambat pengantung kita. Ya, dalam konteks ini Bapak Ibu, ada semacam pandangan dari Ibnu Sina bagaimana orang dalam melakukan ibadah, kategori atau karakter orang dalam beribadah, dalam menyembah Allah. Ada yang kata Ibnu Sina ini ada tiga bentuk seseorang dalam beribadah. Yang pertama, katanya, orang beribadah seperti abid. Abid ini semacam hamba, budak, yang dia beribadah karena takut siksaan neraka. Nah, dalam konteks ini, ia melakukan puasa, ia melakukan salat, ia segala satu ibadah yang dilakukan itu karena
tujuannya ketakutan ia kepada neraka. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada yang melakukan ibadah sebagai untuk mendapatkan imbalan dari apa yang ia kerjakan. Ini bagaikan tajir, pengusaha, pedagang, bahkan ada satu kerjaan banyak yang kita dapatkan. Ini bagaikan seorang pedagang. Ini kedua. Yang ketiga, kata Tuhan, dan ini mungkin yang terbaik, ada yang melakukan ibadah bukan persoalan apa yang ia lakukan, tetapi ia menyadari bahwa ia bisa beribadah karena ada sesuatu yang membuat ia bisa melakukan ibadah itu. Dalam bahasa lain, ia beribadah karena kesyukurannya kepada Allah yang memang Allah patut disyukur. Tetapi ia beribadah bukan karena Allah. Kalau ia beribadah, Allah akan menambah kekuasaannya, bertambah kekayaannya, tidak. Atau ia tidak melakukan ibadah, Allah akan berkurang kekuasaan atau kekuasaan atau apa? Kekuasaan atau kekuatan Allah, tidak. Jadi orang beribadah itu karena ia betul menyadari bahwa Allah memang patut disembah, bukan karena lain halnya. Jadi ada 3 kategori Bapak Ibu bentuk motivasi seorang beribadah itu. Pertama, bagaikan pedagang. Kedua, bagaikan budak atau hamba saya. Dan ketiga, bagaikan yang dinamakan dengan seorang yang arif, yang mengetahui bahwa betul Allah yang patut disembah. Bentuk kesyukurannya kepada Allah. Nah, 3 ini bentuk dari motivasi seorang beribadah. Nah, kalau kita sekedar merenungkan, kira-kira kita di antara 3 ini mana tempatnya? Apakah kita sebagai pedagang, ataukah kita sebagai seorang hamba, ataukah kita sebagai orang arif yang bijaksana? Saya tidak tahu jawabannya apa-apa. Tentu masing-masing kita mengetahuinya. Seandainya di antara ketiga ini kita tidak berada di dalamnya, boleh jadi Bapak Ibu kita tambah satu poin lagi. Orang yang beribadah bagaikan robot. Robotnya apa ya? Ya robot yang tidak tahu apa makna ia beribadah. Orang sholat, ia pun sholat. Orang berpuasa pun, ia pun berpuasa. Tapi tidak tahu makna dan tujuan untuk apa ia berpuasa. Boleh jadi di ketika ini kita dalam sholat bisa ingat kunci yang lupa, dompet kita yang lupa, ingatnya di waktu sholat. Ini mungkin kita pernah mengalami hal ini. Nah, Bapak Ibu, ada suatu bentuk lain dari persoalan motivasi ini. Ya kita baru-baru ini kan masih bulan Zulhijjah ya, masih dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin ini. Dalam Ihya Ulumuddin ada Al-Ghazali menyampaikan Rasulullah bersabda, karena fi akhir zaman kharajan nas lil hajj ala arba'ati asnaf. Pada akhir zaman itu orang-orang pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dalam 4 kategori. Pertama, salatinuhum linnuzhah. Ada penguasa yang pergi haji atau petinggi-petinggi negara pergi haji bukan untuk melaksanakan haji, tetapi ia lebih kepada pelesiran, jalan-jalan. Bukan ia ke Ka'bah, bukan ia ke Masjidil Haram, Masjidil Nawawi, tapi ia lebih kepada melihat berbagai wisata. Mungkin yang pertama itu banyak. Ini bentuk dari motivasi orang pergi haji itu. Ini biasa para petinggi-tinggi negara atau para penguasa yang ia kebiasaan hidupnya mewah. Kadang-kadang ia mendapatkan hotel yang tidak bagus, ia marah. Karena niatnya pada lesiran, nushah. Tidak untuk beribadah. Pergilah ke Jabal Magnet. Ya, lebih kepada pelesiran lah. Tidak banyak kepada
Masjidil Haram. Yang kedua, ya, yang kedua, aghniyauhum litijarah. Para pedagang, pengusaha lebih kepada berniaga. Ke sana itu ya beli ini, beli itu, beli ini untuk kemudian dikirim ke sini atau ke Indonesia atau kemana, ke daerah asalnya untuk diperjualkan beli lagi. Ditijarah. Bahkan baru nyampe, besoknya sudah mulai beli ini, beli itu, beli permadani, beli ini semacamnya. Ini kalau warga kita di Indonesia ini banyak ini, entah suku apapun banyak. Tapi saya pikir kalau yang di Australia ini tidak begitu minat dalam ini. Yang ketiga, wa ulama lisum'ah. Ada ulama yang pergi haji itu, ulama orang bercendekiawan, orang berilmu pergi haji itu pergi untuk semacam popularitas, prestis. Bahkan Bapak Ibu, kondisi di tanah air di Indonesia, kata gelar haji itu mesti dicantumkan di namanya. Apalagi ketika calon wali kota kah, calon bupati kah, itu mesti ditulis haji. Kalau enggak belum sah pencalonannya. Ya, ini kondisi real kita di tanah air. Haji siapa itu? Haji Rizal Rusli, calon wali kota Palembang. Kalau enggak haji, masyarakat tidak akan milih karena dia belum haji. Artinya ulama, ya ulama atau cendekiawan untuk prestise, untuk sum'ah, untuk popularitas. Nah, yang keempat, fuqara'uhum lil mas'alah. Ada yang miskin pergi haji, itu mencari masalah saja, minta bantuan. Mencari masalah. Dalam konteks ini Bapak Ibu, yang kita maksud di sini, bahwa setiap gerakan, setiap aktivitas kita tentu ada niat, tentu ada motivasi di sana. Apakah motivasi karena Allah atau riya? Nah, ini sekedar renungan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risan, sangat menarik ya tadi, ilmu yang sangat bermanfaat, motivasi kita beribadah ya. Apa kita beribadahnya sebagai seorang slave yang takut dipukul. Saya masih ingat ya, dulu kita mungkin waktu anak-anak begitu ya, pakai lidi kalau nggak sholat cepret. Mungkin anak-anak bagus juga ya begitu ya, kalau nggak begitu kan, apalagi anak Australia kan banyak well alright gitu kan kalau disuruh ya. Atau juga yang tadi tipe pedagang ya, pokoknya kenapa sholat, kalau selalu sholat nanti pahalanya, kalau kenapa puasa sehari Arafah karena pahalanya diampuni dosa 1 tahun ke belakang, setahun ke depan. Kenapa puasa Senin Kamis? Karena itu pedagang katanya. Yang tentu saja tidak salah juga ya. Boleh juga kan kita kenapa sholat saya takut ke neraka? Boleh juga. Kenapa sholat? Karena ingin dapat pahala. Betul juga. Apa yang ketiga tadi? Arif. Nah, ini orang yang the best itu ya, karena kita sholat karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan berbagai kenikmatan dari pagi mulai bangun sampai siang sampai sore lagi. Setiap saat itu kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ya. Atau yang terakhir tadi ya, yang robotik, apalagi zaman sekarang, zaman modern, teknologi ya. Kita sholat karena ya sholat saja. Kenapa sholat? Ya ikut-ikutan saja. Atau misalkan naudzubillah kalau sholat, kenapa sholat? Saya punya teman di Indonesia, kenapa kamu sholat? Dia itu kalau di rumah sholat, kalau di luar rumah nggak sholat. Saya tanya, kenapa kamu kalau di rumah sholat?
saya malu sama ibu saya gitu. Ya dulunya waktu kecil sering rajin ngaji, belajar ngaji agama, begitu kita dewasa, begitu dia besar mungkin salah gaul dengan teman-temannya yang tidak mengajak dia untuk sholat, sehingga dia sholatnya kalau pulang ke rumah saja karena malu dengan ibunya ya. Kemudian tadi apa, motivasi orang, ternyata itu juga berhubungan dengan motivasi haji juga sama ya. Tadi kan kalau orang yang sholatnya itu karena ingin dapat keuntungan, berarti juga sama, begitu naik haji juga untuk supaya dapat keuntungan ya. Tadi ada yang berdagang kan, dari Indonesia bawa ikan asin atau apa misalkan ya, nanti bawa rokok misalnya. Ada yang naik haji dari Indonesia bawa di kopernya itu rokok 1,5 koper, setengah, jadi tanda apa, setengah kopernya itu setengah isinya rokok semua. Nanti begitu ke Saudi jualan di sana, nanti pulangnya dia bawa, belikan uangnya tuh beli korma, nanti kini saya dijual lagi di Indonesia. Nah, itu memang itu pedagang betul-betul ya. Ada yang tadi yang turis ya, turis kalau hotelnya tidak bagus komplain ya. Kalau hotelnya nggak di depan Masjidil Haram, pokoknya saya nggak mau pergi katanya, kata orang Indonesia yang kaya. Kenapa? Biar Masjidil Haram view kan, jadi itunya pemandangannya Masjidil Haram, sehingga dia dari kamarnya bisa kelihatan tuh Masjidil Haram, bisa kelihatan Ka'bah. Sehingga akibatnya apa? Sholatnya setiap hari di kamar, kan udah kelihatan Ka'bahnya katanya kan. Padahal beda ya, meskipun kelihatan Ka'bah, kalau dari kamar hotel kamar itu beda dengan, kata Rasul tidak termasuk yang 100.000 itu ya, meskipun cuma beberapa kelihatan gitu, tapi kalau masih di hotel. Itu diantaranya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, saya persilahkan. Oke. Waalaikumsalam. Ya, dari silakan. Itu orang. Ini Pak Ustaz, kalau dari motivasi yang pertama itu apakah maksudnya suatu yang salah atau cuma tingkatan ketakwaan saja? Karena seperti kita lihat itu kan Rasulullah pun sebenarnya menganjurkan ya, banyak-banyak mengetahui membaca masalah neraka atau ayat-ayat terakhir, juz terakhir itu kan banyak biar kita takut. Jadi dengan takut itu kan jadi termotivasi untuk beribadah karena dia takut masuk neraka, karena takut dengan hukuman. Jadi begitu juga dengan imbalan-imbalan seperti kalau mau puasa di bulan Ramadan ini kita diiming-imingi dengan jazaknya itu. Jadi itu apakah suatu hal yang salah atau cuma sekedar tingkatan ketakwaan saja? Oke. Baik, ini bukan suatu kesalahan, tidak. Jadi tingkatan lah, ibarat seseorang ada tingkatan anak-anak, remaja, dewasa apa, sepuh apa semacamnya. Ini secara tingkatan. Jadi ini tidak salah. Ya oke, tapi ya makanya namanya ini motivasi. Orang melakukan ibadah itu bagaimana bentuknya? Ini tidak salah. Hanya tingkatan-tingkatan saja. Masing-masing level manusia itu, ya anak-anak contohnya, itu disampaikan oleh Abu tadi. Anak kan ibadahnya kadang-kadang disuruh, dipukul dulu baru ibadah. Ya karena takut dia. Itu tidak salah. Nah, kalau dewasa dia tidak suruh lagi. Bahkan orang dewasa yang bahkan bagi pedagang tadi hitung-hitung 100.000 di sholat di Ka'bah, Masjidil Haram, pahala. Kemudian kalau di apa berapa 1.000 ya di Masjidil Haram ya, Nawawi 10.000. Itu kita berapa kali saya 5 kali sholat sehari di Ka'bah itu, jadi 100.000 berarti kan 500.000. Tapi kalau Indonesia hitung-hitung selama taruh 30 hari ya, jemaah di Indonesia kan 40 ya, 10 di Madinah, 30 di Mekah, 30 full tiap hari di Ka'bah. 30 kali 5 110 kali 100.000 berapa? Saya Indonesia udahlah, saya Indonesia saya tidak sholat lagi, biar seimbang. Ini itu hitungan, bukan ini tidak salah. Nah, ada menarik Bapak Ibu ya. Rabi'ah ini apa, seorang sufi
ya, filosofi wanita. Apa katanya? Ilahi in a'buduka raja'al jannah fa akhrijni minhu wa in a'buduka khaufan linnar fa adkhilni fihi wa in a'buduka li'annaka ahlul lizat fa kashfuka li hatta araka. Apa kata Rabi'ah? Tuhan, seandainya saya beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, jangan masukkan saya ke dalamnya. Tetapi kalau saya beribadah kepada ketakutan saya kepadamu, ketakutan untuk masuk neraka, masukkan saya ke dalamnya. Tapi Tuhan, seandainya saya beribadah kepadamu karena memang engkau patut disembah, patut disyukuri, maka Tuhan Allah bukakanlah fakashfukali hatta araf, bukakanlah tabir yang memisahkan antara diriku dengan dirimu, denganmu, sehingga saya bisa menatap wajahmu. Artinya apa Ibu? Iya boleh saja kita yang tadi itu boleh saja, tapi kita hilangkanlah itu. Apalagi makanya yang ketiga, tingkat ketiga itu arif, yang bijaksana. Yang bijaksana ini dia tidak memikirkan ketakutan pada neraka, tidak memikirkan kepada harapan surga, tidak. Penting ia beribadah. Apakah terserah Tuhan mau masukkan kemana? Tapi Bapak Ibu ingat, Tuhan kan tidak akan mengingkari janjinya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Yang berbuat baik pasti dijanjikan Allah masuk surga. Yang buat jahat pasti masuk neraka. Itu janji Tuhan. Tanpa kita berharap, tanpa kita takut pada ini, itu janji Allah akan bermain di sana. Makanya disebut tadi tingkatan yang ketiga ini tingkatan al-arif, orang yang bijaksana. Jadi itu Pak Edward. Jadi yang apa itu bukan suatu kesalahan, tidak, tapi lebih kepada melihat motivasi seorang itu. Ya, dalam konteks ini ya motivasi anak-anak beribadah, motivasi orang dewasa, dan motivasi orang yang bijaksana. Hanya sekedar memperlihatkan itu saja. Oke, Bapak Ibu, barangkali yang lain silakan. Silakan. Jadi bukan salah ya, tapi mungkin levelnya masih, kalau kita masih sholat tuh karena takut, berarti seperti anak-anak tadi yang takut cepret sama bapaknya gitu. Kalau kita sholat karena ingin dapat keuntungan, yang tadi itu berarti dia pedagang ya, sholatnya sholat pedagang. Saya persilakan, barangkali masih ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, sudah jelas tampaknya Pak Arisan. Oke, lebih syukur. Makasih Pak. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sambil menunggu waktu sambil Isya, dipersilakan untuk melanjutkan beramah tamah sambil ada hidangan apa itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi tamadul bagi kita, menjadi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadari apa tingkat ibadah kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk pada level yang anak-anak yang karena takut dicepret, atau karena level orang pedagang, atau level yang terakhir itu ya, yang alim, yang seperti Robi Adawiyah, yang beribadah, yang karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mencintai kita, tidak mungkin Dia akan masukkan kita ke nerakanya atau mengeluarkan kita dari surganya. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bisa minum itu.